tentang kekuasaannya. Yesus tidak bicara anak manusia. Kalau Yesus berbicara anak manusia, berarti firman ini telah menjadi manusia berbeda. Aku, Anoki, itu berbicara tentang sang firman. Kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Akulah itu merujuk kepada Yesus, berarti dia itu sang pencipta itu, kemuliaan Allah itu. Yohanes 17 ayat 5. Di sini akulah, tidak ada seorang nabi, bro. Kau punya Tuhan saja kau sembah, tidak pernah bicara begini, apalagi kau punya nabi. Di sini tidak ada, kau baca dari Kejadian sampai Perjanjian Lama, tidak ada seorang nabi bisa berkata akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya, tadi kita sudah jelaskan, orang percaya yang percaya kepadaku, kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Maksudnya bukan mati kedagingan. Kata mati di Kristen itu, mati kematian itu ada 3. Ya kalau ketawa saya nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena memang kau akan binasa. Kematian rohani, putus umat dengan Tuhannya. Kematian jasmani, yaitu kematian daging, upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, dan kematian kekekalan. Makanya Yesus berkata, akulah memberikan hidup yang kekal. Tidak ada orang pun dapat mengambil dari tanganku. Akulah memberikan hidup yang kekal. Itu Yohanes 10 ayat sebelum yang tadi kau baca itu, Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Jadi kematian di Kristen kita percaya itu ada kematian rohani, putus hubungan dengan Allah. Yang kedua, kematian jasmani, makanya manusia ini akan meninggalkan tubuhnya. Yang ketiga, kematian kekekalan, yaitu roh manusia itu. Karena di Kristen roh bukan ciptaan. Jangan kau bawa ke Zakaria 12:1, itu terjemahannya kurang pas. Bara itu yang sudah ada, tidak mungkin tidak ada. Oke? Nah, kau harus memahami kematian itu. Yang dimaksudkan Yesus itu adalah kematian rohani. Lazarus mati, ya mati, tapi Yesus bilang akulah yang membangkitkan. Makanya di situ ayat 27, coba kau lihat di situ. Jawab Marta menjawab ini, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias. Nah, kata Mesias aja kau nggak paham. Mesias itu sang penyelamat. Nih, ya Tuhan, bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Tuh, udah jelas bro. Masa kau nggak memahami? Jadi kau bilang, oh Yesus bohong. Ya ampun. Jadi di mata Tuhan Yesus itu, ya, tidak ada yang mati. Baik, kau tanya lagi sudah bersepat, tapi Oke, siap. Begini Pak Bombom. Tadi Pak Bombom bilang mati itu apalagi mati sampai 3. Jadi Lazarus ini posisi mati apa ini? Mati kedagingan atau mati ketulangan atau mati apa ini? Karena begini, kita fokus ke ayat 4 Pak Bombom ya. Sahabat dulu. Yang ayat ke-4 ini perkataan Yesus juga. Ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi di ayat 14 Yesus sendiri berkata Lazarus sudah mati. Apakah mati rasa, mati kedagingan, mati ketulangan, kita kan tidak tahu. Begitu. Jadi saya tanya, kenapa perkataan Yesus ini berbeda? Apa maksudnya? Seandainya yang di 14 ini perkataan bukan Yesus tapi murid-murid Yesus bersangkutan. Kalau hanya Lazarus ini kalau hanya tidur terus dibangkitkan, wah anak saya juga bisa, saya tidur biasa dia bangkitkan saya, bangunkan. Berarti Yesus tidak pernah membangkitkan Lazarus sedang mati. Kalau Lazarus betul-betul mati, berarti perkataan Yesus di nomor 4 ini salah, bertentangan. Oke. Berbohong karena penyakit ini. Lagi kau berbohong ya? Enggak, ya menurutmu ya udah. Udah Ica kasih ayat terakhir aja. Kunci buat dia. Ya itu menurut kamu. Ica tolong baca Lukas 20 ayat 37 sampai 38, itu kuncinya langsung buat dia. Dia mau dengar dan tidak bisa sekali saja dia. 20 ayat 37. Jangan kejar-kejar kalau saya tanya. Teman-teman takut ditanya.
Udah tenang. Tua bangka masa merajuk. Udah enggak. Jangan bicara. Jangan bicara saya. Anak kepala kecil. Coba Ica, aku matikan dia. Coba kau tolong baca. Jangan merajuk lah. Pak Bom kan sudah tua. Jangan merajuk lah. Nanti dia tinggi darah. Kita juga yang mau dijawab. Sebentar. Mati apa dulu? Oke, silakan. Mudah-mudahan mati. Iya. Mati ketulangan apa mati kedagingan? 37 dan 38. Beginilah firman Tuhan tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ngerti kan tidak ayat yang ke-28 itu, bro? Coba kau baca Lukas 20 ayat 38. Kau mengerti nggak? Di bawah bilang nggak nyambung, Pak Bom. Oke, nggak nyambung. Oke. Marta dan saudara-saudaranya, ini tulisan merah. Ya. Di depan Marta dan teman-temannya, Lazarus itu mati. Yesus itu kan Allah. Makanya dengar ini, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Tuhan yang mematikan dan Tuhan menghidupkan. Maksudnya Tuhan Yesus itu, Marta dan manusia semua lihat Lazarus itu mati. Tapi di hadapan Yesus tidak ada yang mati. Yang rumah setuju katakan amin, haleluya. Itu maksudnya karena Dia itu Allah. Yesus yang bisa membangkitkan. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 5 sebentar. Ya, jadi kau bertanya tadi kan di dalam Yohanes 11. Makanya kau baca di Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayat 21. Nah, di sini kuncinya terakhir. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Siapa kau punya pertanyaan itu melalui bilang Yesus bohong, ya Allah Bapa yang bangkitkan. Nanti kau dengar ini. Yohanes 5 ayat 21. Pendengar ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa bisa membangkitkan orang mati, Anak juga. Jadi kepercayaan kami orang Kristen dari Kejadian 1 sampai 3, Bapa sang sumber, Firman dan Roh itu tiga ini satu. Bapa tanpa firman tidak bisa terjadi sesuatu. Firman dan Bapa tanpa ada Roh tidak bisa manusia itu hidup. Karena Roh adalah kehidupan Allah, bukan batu yang mati. Tidak ada Allah batu gak ada Roh. Ya gitu ya. Ya sudah, itu jawabannya. Sekarang saya bertanya dulu, sebentar dulu, bukan mutar ya, sudah orang Kristen tahu saya. Dengar, sekarang sebentar dulu, gak jawab, jangan kejang-kejang. Sebentar dulu, nanti kau tanggapi, cuma dia kalau lihat saya kejang-kejang, semua kejang-kejang. Ya nanti kau tanggapi. Saya terima kau tanggapi. Tunggu. Saya belum selesai. Pertanyaan saya. Di dalam kitab Yahudi, Allah yang benar itu, yang tersesat akan kucari, yang luka akan kubalut, yang kurus akan kuberi makan, yang gemuk akan ku jaga. Pertanyaan saya, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak mau menyesatkan umat manusia. Yang tersesat akan dibawa pulang. Pertanyaan saya, yang menyesatkan manusia itu siapa? Yang mengutus penyesat itu siapa? Oke, itu pertanyaan saya. Silakan kau tanggapi dulu, kau jawab. Lihat ya pertanyaan saya. Kau tulis. Yang penyesat itu siapa? Yang mengutus penyesat itu siapa? Tunggu ya. Oke, ya. Kau tanggapi baru kau jawab pertanyaan. Siap. Hormat. Ya, diam. Jadi begini teman-teman.
Ini memang ini orang Kristen ini luar biasa ya. Kita tanya seputaran Jakarta, jawabannya sampai ke Papua. Untung saya ahli komedi putar. Jadi begini Pak Bom, yang saya pertanyakan tadi di Yohanes 11 nomor 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan Pak Bom atau Ica ya. Ingat itu. Ingat ya. Tetapi ketika kita bergeser ke nomor 14, di sini Yesus berkata, tulisan merah lagi ini. Yesus berkata apa? Lazarus sudah mati. Kenapa berbeda begitu? Yang satu, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi yang satu, Lazarus sudah mati. Pak Bom bilang mati itu ada 3. Ada mati rohani, mati kekal, dengan mati daging. Mungkin ada yang keempat, mati ketulangan. Nah, Lazarus ini dia posisi mati-mati keberapa? Mati yang urutan kemana ini? Mati kedagingannya kah? Mati rasa, mati ketulangan, atau mati apa ini? Kalau bagi Yesus, Lazarus itu hanya tidur dan dia bangkitkan, berarti selama hidup Yesus tidak pernah membangkitkan orang yang mati, hanya membangkitkan orang yang tidur. Bagaimana Pak? Katakan kalau dikatakan bahwa Lazarus mati karena sudah dikubur 4 hari, berarti perkataan Yesus di Yohanes 4 ini berbohong. Penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi fakta membuktikan Lazarus mati. Coba bukan nalar sedikit lah. Telah dulu ini pakai logika, jangan pakai logila. Al-Quran itu simpel, nanti selesaikan itu. Bagaimana ini tanggapan? Pak Bom katakan bahwa Yesus bangkitkan Lazarus itu orang mati itu karena ya sudah. Kami menerima kau punya tanggapan. Sekarang ya sudah. Terima kasih banyak. Kita nggak perlu dijawab lagi ya. Sudah pas itu. Oke. Masuk logika, masa ya memang ya. Oke. Kita gila semua. Sekarang saya lebih mau gila lagi. Silakan kau tolong jawab pertanyaan saya. Yang menyesatkan manusia itu siapa? Ica, lihat orang ini kan? Ica sudah tahu deh orang ini. Saya sudah menjawab, biarlah netizen yang menilai. Apa yang dijawab? Sekarang sudah. Jadi di situ dinyatakan saya sudah jawab, sudah selesai. Di hadapan Allah manusia tidak ada yang mati. Karena di hadapan manusia, contoh begini, saya kasih contoh. Lazarus seperti begini ya. Yunus di dalam perut ikan. Di hadapan manusia, Yunus sudah ditelan sama ikan, pasti mati. Di hadapan manusia mati. Ya itu pasti. Itu si manusia dan ternyata sudah dimakan ikan paus dikari. Orang tahu dia mati karena dia perut ikan. Ya paham ya. Yang kedua, kau dengar. Yang kedua, di depan Tuhan itu tidak ada yang mati. Jadi kau harus tahu. Sekarang saya sudah menjelaskan. Kau mau terima dan tidak, itu imanmu. Dengar dulu. Jangan kau kejam-kejam kalau ada Pak Bom. Inilah Ica, inilah Kadron. Cuma mau membahas. Saya sudah menjawab, bro. Kau mau ditanya enggak? Saya tanya, kau mau ditanya enggak? Saya tanya, kau mau ditanya enggak? Saya tanya, kau mau ditanya enggak? Kau mau ditanya enggak? Kau mau ditanya? Mau kabur lagi, sebentar. Kau mau ditanya enggak? Dia mau kabur dia. Saya mau tanya. Izinkan saya bertanya. Kenapa kalian Islam ini cuma tahu bertanya, tidak mau ditanya? Berani bertanya, siap ditanya. Otaknya bagus, iya. Oke, saya sudah menjawab. Itu orang Kristen semua sudah paham. Pertanyaan saya, yang menyesatkan manusia itu siapa? Ya, yang mengutus penyesat itu siapa? Dijawab ini dulu. Allah. Yang menyesatkan itu siapa? Dalam Al-Quran. Coba kau jawab. Sudah dijawab itu. Karena
dia mengatakan akulah yang menyesatkan manusia itu sehingga sesat. Jadi kalau Allah sudah sesat, apa tugas setan? Kalau Allah itu maha penyesat, maka tugas setan apa? Atau berbagi kasih. Ketika Allah sudah menyesatkan, lalu setan ngapain? Kalau lu Makarim itu siapa? Jawabannya Ica. Oke, Gila, bukan logika ini, logika. Itu agama kalian, logika itu. Dijawab dulu. Allah menyesatkan siapa yang dia sesatkan. Apa mau kau tanya? Jawab dulu. Sampai besok patungan. Bapak kau panggil sini sama saya. Bapak kau, nabi kau, yang pedo, yang selalu menggali wanita-wanita anak kecil Aisyah 6 tahun. Deca, tolong kasih besar Pak Bobom. Dia bilang kan yang penipu, dia bilang Yesus penipu toh? Ya. Tolong menjelaskan. Yesus berbohong. Kenapa Yesus Sabar. Tadi kan kau bilang Yesus berbohong. Ya oke, kau bilang Yesus berbohong. Ya sudah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Kau bilang Yesus berbohong toh? Ini jawabannya nih. Mereka Sipi tolong jelaskan ini Sipi. Membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya pendusta, pembalas. Alhamdulillah. Kurang ajar. Pembalas tipu daya gitu. Yang tukang tipu siapa? Dijawab dulu. Kenapa Tuhan kalian berbohong? Kau bilang Yesus berbohong. Ya rajanya pembohong siapa? Kenapa Yesus berbohong? Dijawab dulu kenapa Yesus berbohong? Tidak ada data Yesus berbohong. Yang pembohong di sini. Kau jawab, ini jawabannya. Yang pembohong ini. Pembalas tipu daya. Berarti setan kalah dong dibanding Allah bagian tipu menipu. Bagian tipu menipu Allah number 1. Kalah setan, kalah setan, semua kalah karena Allah adalah nomor 1 bagian tipu menipu. Naudzubillah min dzalik. Ini Tuhan siapa ini? Tentulah ini Tuhan dari negeri Arab. Tentulah ini Tuhan yang tak tahu tentang kebenaran. Tentulah ini Tuhan yang abal-abal. Tiba-tiba nongol, aku Allah. Ini nabiku. Kepalanya gede, mata merah, selalu menggauli pedo. Ini nggak tahu kebenaran, nggak bisa menunjukkan. Bagaimana mungkin dia mengatakan kebenaran? Sementara Rasul juga banyak kutu. Apa kerja si Aisyah? Mengkritik spermanya Muhammad. Salah satu istri Nabi yang kerjanya mengkritik sperma hanya Aisyah. Ini situ pekerjaan, bukan berkebun, bukan masak nasi, bukan. Kerja Aisyah hanya satu, mengkritik mani Rasulullah. Tadi kau bilang Yesus. Sebentar deh Sipi. Suaranya kita tidak mendengar. Suara dia tertutup. Ica dengar Ica ya. Kau bilang Yesus penipu. Tidak ada letterlet bahwa Yesus penipu. Sebentar. Diskusi yang dewasa lah. Kau lihat ada Sipi ketawa itu. Kau lihat Sipi ketawa kau. Kau bilang sebentar. Diam. Tolong diam. Giliran saya bicara, oke? Sabar. Jangan orang Ternate, kau di Ternate, kau punya mulut. Baik orang Ternate baik-baik, cuma kau yang aneh, dengar ya? Iya, saya jawab. Tadi kau mengatakan, bahwa Yesus penipu. Tidak ada dalam Alkitab. Aku dengar dulu. Tidak ada dalam Alkitab Yesus bilang, dengar dulu. Kau ini. Yesus mengatakan, tidak ada dalam Alkitab, akulah penipu sebaik-baiknya. Sekarang dalam Al-Quranmu ini, silakan kau jelaskan, yang tukang tipu itu siapa? Khairul Mukarim itu siapa? Silakan kau baca. Siapa Sipi? Ini terlihat loh Sipi. Iya ini. Coba Sipi tolong baca deh. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan awak-awak pun membalas tipu daya mereka. Awak-awak sebaik-baik pembalas tipu daya. Tetapi di ayat 14 di nomor 14 sudah mati.
Oke, Sipi. Kita kembali ke Al-Hijr. Al-Hijr 12 dulu. Al-Hijr 12. Yang memberikan olok-olok kepada manusia siapa? Yang memberikan olok-olok, Awak-awak memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati. Awak-awak. Oh, berarti awak-awak. Sipi kan tidak terima Al-Quran toh? Orang ini kan tidak terima Al-Quran. Berarti dia siapa yang menerima Al-Quran ini? Nah ini. Oke. Nah ini nih. Oke. Jelaskan dulu ini, kenapa Yesus berbohong nih? Yesus tipu-tipu nih. Kita Ben. Pakai otak kosong. Sabar. Tadi kan kau bilang Yesus, kita orang Kristen. Dengar, sudah jawab. Kau itu selamanya kalau ditanya tidak mau jawab. Kau dengar, suara saya lebih besar daripada kau. Sabar. Itu kena Ben ya. Kamu itu tidak. Dengar, saya sudah jawab. Kau bilang tidak ada isi, giliran saya sebentar. Kok diskusi itu santai-santai. Hei. Kau kan menerima Al-Quran. Di sini cuma kurang buka. Oke, sekarang kau lihat ini. Saya sudah jawab. Masa kau dijawab? Jelaslah kalau tadi kau bilang dalam Alkitab tidak ada Yesus penipu. Saya sudah dijawab dari tadi, udah panjang lebar. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Loh, karena kamu begini, mau bertanya, sudah menjudge orang, tidak mau dijawab. Tunjukkanlah akhlakmu yang baik. Pertanyaan saya, kau lihat ini, kau bilang Yesus penipu. Oke, tidak apa-apa sudah, karena tidak ada letak lagi. Penipu siapa nih? Coba kau jelaskan ini. Khairul Makarim itu siapa? Mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ayat ke-14, Lazarus mati. Ini kan berbohong. Ini kan Yesus berbohong. Masa Tuhan berbohong? Umatnya berbohong. Bibirnya salah terjemahan. Tuhannya salah kirim. Malaikatnya salah berita. Semua salah habis kalian ini. Patungan otak kalian, coba. Patungan otak kalian. Jelaskan sama saya. Kenapa di ayat 4 sudah saya tanggapi ya. Katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi di ayat 14 Lazarus mati. Ini perkataan ya, Yesus. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Berbohong. Saya tanggapi ya. Ica, orang ini dari tadi ngomong terus ya. Takut. Cipi tolong diangkat, Cipi. Kristen Priest diangkat Ica, Dek. Biar nanti Cipi yang baca ini, jangan kita yang baca. Bantu jawab, suruh cepet. Cipi baca Cipi yang tukang penipu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanullah. Kalian udah puji tukang darah Yesus. Selesaikan ini. Makasih Pak. Dan awak pun kau dari tadi ngomong terus kau diam. Mereka tipu-tipu. Selesaikan kenapa Tuhan kalian tipu-tipu. Awak sebaik-baik pembalas tipu Mana dia? Mana kau? Patungan dulu, patungan mana kotak-kotak api? Patungan dulu. Naik sini. Patungan dulu. Jadi tadi kau bilang Yesus penipu, kau menafsirkan Alkitab kami seenak-enaknya. Tidak ada tulisan dalam Alkitab Yesus penipu. Sekarang tidak ada. Nah, terus yang ini yang letter ini siapa ini? Yang Khairul Makarim ini. Oh, siapa? Oh iya. Bismillah. Itu tarik nafas, karena dalam membaca begini harus tahan nafas, tahan hati, tahan harga, supaya tidak mereka ini orang-orang kafir bahasa Arabnya ada Pak, kita lompatin ya. Ini perlu baca orang-orang kafir bahasa Arabnya ada soalnya. Ini dibaca tanda kurung ini atau ini Al-Quran atau Al-Kurung ini, nggak ngerti ya. Ini Al-Quran atau Al-Kurung, semua dikurungi. Allah kalian dikurungi, Jibril dikurungi, Muhammad dikurungi. Lepaskanlah mereka juga ingin hidup bebas di luar sana. Mereka tanda kurung orang-orang kafir, kafir juga dikurungi. Oke, kita baca dulu Al-Kurung. Ayo, dijawab dulu.
mereka tanda kurung orang-orang kafir tutup kurung membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya buka kurung mereka tutup kurung. Kalau sebaliknya pembalas tipu daya. Dalam surat pendek kita akhiri dengan kata qad. Dalam surat panjang diakhiri dengan kata ha. Karena kalau berbeda lidah maka Anda nanti akan ke neraka. Penting diketahui membaca Quran itu lidah kita harus lidah Arab. Harus. Karena ini merasa kita kalau salah baca maka kita menghina. Beda selidah, beda dikit, beda dikit ketukan, beda sedikit irama maka artinya berbeda. Ini indahnya bahasa Arab. Indah bahasa Arab. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu ketika ada huruf pendek ha itu lidah harus nempel. Tetapi sesungguhnya kalau nanti ada bahasa-bahasa yang agak hurufnya huruf D, qad itu penting. Jadi oleh sebab itu kalau baca Al-Quran ingat qad untuk dia kalau hurufnya panjang, qad kalau dia hurufnya huruf pendek. Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia qad dan qad double, karena dia hurufnya panjang dan pendek, qad dan qad itu disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu double. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendek. Ar-Rahmanir-Rahim pendek. Maliki yaumiddin pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini agak panjang, agak pendek double. Wa nasta'in double ya. Jadi teman-teman udah paham ya baca Quran ya. Jadi gunakan huruf-huruf pendek kalau dia itu qad, kalau huruf panjang qad, kalau dia itu panjang dan pendek double kan. Ya. Alhamdulillah di dalam dialog ini tidak ada yang tertulis dalam Alkitab kita aku adalah penipu, tidak ada. Yang ada dalam Ali Imran itu adalah Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Enggak ada dalam Alkitab, enggak ada. Aku Yesus, aku pembalas tipu daya, enggak ada tertulis. Enggak ada. Yang ngaku-ngaku sebagai penipu benaran itu Allah. Awak. Sebentar-bentar dia pura-pura menolong, sebentar-bentar dia menyesatkan, sebentar-bentar dia punya rasul, sebentar-bentar salah pilih rasulnya. Ternyata rasulnya salah pilih. Aku kalau sebagai bos, big boss, nggak mungkin aku salah pilih karyawan. Nggak mungkin, aku seleksi. Contoh kepalanya nggak mungkin gepeng-gepeng amat lah, apalagi gede. Kayak salah cetak begitu, kepalanya besar. Nggak mau saya. Kenapa? Nanti menakut-nakuti nanti karyawan lain, menakut-nakuti nanti customer yang lain. Gak mau saya pilih karyawan kepalanya besar, gak mau. Gak mau saya. Apalagi matanya merah. Gak mau saya. Mata merah, ngapain dicoba? Emang nakut-nakuti tikus? Takut tikus. Kalau untuk menjadi ganjal keruk, boleh dia orang, boleh. Kepala besar untuk ganjal keruk boleh. Supaya truk nggak menggelinding, kepalanya besar cocok untuk ganjal keruk. Ini boleh nih. Jadi saya sebagai manusia, saya memiliki perusahaan, aku bisa memilih mana yang menjadi suatu kaum kerja saya. Lantas kalau orang seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa berkata, akulah Allah, aku punya nabi namanya Muhammad. Ternyata Muhammad salah, tidak pernah taat dan tunduk kepada Allah, tidak pernah. Contoh, si awak-awak berkata, wahai ayyuhalladzina amanu, kawinlah kau 2, 3, 4. Kepala besar ini, nggak main 4, digas 13. Ini kan suatu pembuktian dia terkena tunduk dan taat kepada Tuhan. Artinya tidak pembangkang. Ini
lagi dikembangkan. Ini bukan nabi. Bukan nabi. Kalau ada Tuhan yang mengatakan, kawin kau 2, 3, 4. Tuhan berkata, datang beliau. ayo 4. Kau bina burungku 13 saja kurang. Dijawab dulu. Jadi pembatasan 4 seolah-olah merugikan si Rasul karena burungnya cukup burung. Nggak bisa tertipu burung. Nggak bisa membedakan mana sangkar istri, mana sangkar pembantu, mana sangkarnya para tuan-tuan dan tahanan, mana sangkar. Jawab dulu. Kamu jawab dulu cepet. Anehnya Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Al-Hajj 50, di situ dikatakan halal bagimu menikahi satu putri dari. Nah, putri dari siapa? Adik bapak kau yang laki-laki, adik bapak kau yang perempuan, atau abang bapak kau yang laki-laki, kakak bapak kau yang perempuan. Halal bagi Muhammad. Nah, yang kedua, halal bagi kau menikahi putri dari adik mama kau yang laki-laki, adik mama kau yang perempuan, atau abang mama kau yang laki-laki, kakak mama kau yang perempuan. Semua halal bagi si Muhammad. Tidak mau menjawab. Apakah CP tidak mau menjawab? Apakah CP tidak mau menjawab? Maka Allah menambahkan semua orang yang menyerahkan dirinya kepada Rasul, semua orang mukmin yang menyerahkan dirinya. Ini Rasul seolah-olah sudah kaburnya selalu manja, selalu Allah peduli dengan burung beliau. Contoh, ketika Muhammad memakai si Zainab ini ternyata notabene adalah putri beliau. Zainab adalah putri tiri Muhammad. Putri apa Bapak Ibu? Putri tiri. Di dunia ini belum pernah kita ketahui ada perizinan nikah antara bapak dan putri. Only Islam. Nah, oleh sebab itu ketika Muhammad lagi sange dengan Zainab, berarti kan malaikat melapor kepada Allah. Dijawab dulu. Kamu jawab. Ada apa Jibril? Cepat. Muhammad sange Allah. Sama siapa dia sange? Si awak ngomong kau. Sama siapa dia sange? Kenapa kalian ketakutan? Datang Muhammad, dia sange sama Zainab ya Allah. Atau Allah. Kalian tidak mau menjawab. Ayo. Kenapa kalian ketakutan? Dijawab dulu. Apa kata Allah dalam Al-Hajj 37? Kami menikahkan Muhammad dengan Zainab tanpa mahar, tanpa saksi orang tua, dan tanpa juga isak korban. Seketika Allah begitu peduli sama burungnya Muhammad. Ini menandakan awak-awak itu adalah pembantunya Muhammad dalam hal urusan perselangkangan. Inilah kelebihan Allah dibanding Tuhan lain. Di dalam para nabi, dalam kitab orang Yahudi, tidak pernah Tuhan itu peduli sama burung. Tidak peduli itu. Tidak ada. Oh Musa kamu lagi sange. Ini cewek. Tidak ada di kitab Alkitab. Tidak ada pada si ayat ini. Gimana burung kamu sange? Bagaimana mau curhat? Tidak ada Tuhan. Mau burung mau tidur, mau istirahat, mau apa? Dijawab dulu. Itu dalam kitab Yahudi. Tapi ada ini kitab entah dari Tuhannya entah dari mana loh tiba-tiba aku nah ada lagi nabinya ini salah satu umat ini umat Islam ini. Jadi ketika Allah ini peduli sama burungnya Muhammad, burung Muhammad itu kan sudah manjain terus, istrinya kan banyak, sampai putri sendiri dipakai sama Muhammad, putri sendiri putrinya sendiri dipakai sama Muhammad, sementara si Zaid itu adalah anaknya Muhammad. Bayangin bagaimana hati anaknya ketika memberi istrinya kepada mertuanya, kepada bapaknya. Ini terjadi
terjadi only di Islam. Nggak pernah jauh ada Hindu, ada Buddha melakukan hal demikian. Nggak ada. Nggak ada seperti ini. Hindu tak pernah melakukan seperti ini. Buddha tak pernah melakukan seperti ini. Agama-agama lain tak pernah melakukan seperti ini. Satu-satunya agama yang paling bangi sangklat di dunia ini adalah agama Islam. Ngaku-ngaku kebenaran. Ngaku kami adalah agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin atau rahmatan lil alamin? Rahmat di kelamin Muhammad. Dijawab dulu. Contoh Bapak Ibu, kalau dikatakan apakah para kadun-kadun ini sunat? Pertanyaan saya. Tidak ada perintah Allah kadun-kadun untuk bersunat. Coba dicari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada perintah ya ayyuhalladzina amanu bersunatlah kamu wahai. Tidak ada. Tak ada perintah untuk bersunat. Tetapi kalau perintah ya Muhammad pakailah Zainab, pakai perkas ajar bro, live kunikahkan kau secara live katanya. Ini kan pengajaran tuyul. Allah begitu care, Allah begitu peduli dengan burungnya Muhammad, sehingga berkicau teruslah burungnya Muhammad. Aku Muhammad, aku memiliki Allah. Allah itu selalu peduli dengan burungku. Allahu Akbar. Ini terjadi. Tapi anehnya orang Islam nggak pernah mengerti loh. Anehnya mereka mengatakan aku punya Allah, aku punya Nabi, kami adalah kebenaran, Islam rahmatan lil alamin, tetapi ternyata rahmat lil alamin ini, rahmat lil alamin. Perempuan Islam, pakai otak kau. Apa gunanya kau menjadi Islam? Apa gunanya kau menjadi Islam? Dengarkan sekali lagi Bapak Christian Prince ngomong, kalau kau perempuan Islam, kamu itu adalah sampah di Islam, sampah kamu di Islam. Dengarkan baik-baik. Contoh, hukuman untuk Islam adalah yang An-Nisa dikatakan, kalau istrimu bersalah, maka ikatlah istrimu sampai modar. Ikat istri sampai modar. Sementara laki-laki kalau bersalah, tidak ada itu. Tidak ada hukuman laki-laki untuk bersalah. Maka oleh sebab itu Islam adalah membuat wanita itu menjadi bahan untuk seksualnya supaya cepat melulu. Itulah perempuan. Gila memang ajaran Islam ini. Gila. Dikatakan, wahai wanita-wanita, kamu harus berhijab. Ternyata hijab bukan untuk menutup aurat, bukan. Kalau kau baca dalam Al-Quran, dalam Al-Ahzab dikatakan, kami turunkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai Nabi, hijabilah istri-istrimu dan anak perempuanmu. Kenapa disuruh hijabi? Ternyata selidik demi selidik, ternyata si Umar di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Asbabunnya dikatakan bahwasanya si Umar ngintip si Saudah lagi berak. Kita apa-apaan ini? Umar ngintip Saudah lagi berak. Maka si Umar ngomong kepada si Muhammad, ya Rasul, turunkanlah ayat hijab supaya engkau bisa menghijabi istri-istrimu. Kata Muhammad, saat itu Muhammad lagi makan ayam, tulang-tulangnya lagi di tangannya dia gitu loh. Ya, kalau kita baca hadis nanti dan asbabun nuzulnya, maka si Muhammad tidak setuju dengan pendapat si Umar. Lalu suatu ketika si Saudah mau berak. Si Saudah mau berak, lalu si Umar ngintip dari masjid. Dalam satu narasi mengatakan dalam hadis sahih Musnad Ahmad mengatakan, ketika Umar lagi di masjid, dia teriak dari masjid, wahai Saudah, aku melihat kau. Nah, jadi beliau memberikan informasi, aku melihat si Saudah lagi berak. Nah, coba Bapak Ibu, ketika si Saudah lagi berak, kenapa si Saudah ini memberikan arahnya ke arah Umar? Aneh kan? Orang-orang lagi di masjid, ternyata si Saudah memberikan selaputnya arah ke masjid, sehingga Umar melihat. Karena pelanggarannya. Karena Ya, itu si Bastian, kamu kenapa Bastian? Habis dah. Bastian,
share-nya.